Ungkapan ini sebagai pengulangan, yang sering diucapkan oleh para imam bangsa Israel, sebab Tuhan itu baik, untuk selamanya kasih setianya. Atas penyembahan umat Israel kepada Tuhan, dan belas kasih-Nya. Kemudian, ketika tabut perjanjian dibawa ke Yerusalem, pada saat Raja Daud menugaskan Asaf dan saudara-saudaranya, membawa tabut perjanjian itu ke Yerusalem, di sana mereka berseru, sebab Tuhan itu baik, bahwa selamanya kasih setianya. 1 Tawari 16 ayat 34. Ungkapan itu terulang kembali, ketika Raja Salomo membangun, dan memulihkan bait Allah, dan mempersembahkan kurban bakaran. Di sana bangsa Israel memuji dan berseru, Tuhan itu baik, bahwa selamanya kasih setianya. 2 Tawari 7 ayat 1-3. Sampai Nabi Yeremia juga mengulang, dan mengingatkan kepada bangsa Israel ketika dalam pembuangan, sudah waktunya pemulihan. Maka Nabi Yeremia berseru kepada umat bangsa Israel, menguatkan harapan bangsa Israel dengan Tuhan, suatu himne yang mengiringi kisah sejarah awal bangsa Israel, dan sampai pemeliharaan Tuhan yang berkelanjutan. Sukacita dan kegembiraan, tidak hanya menandai pada hubungannya dengan umat Tuhan, tetapi menandai ibadah mereka di bait suci. Karena di dalam ibadah, dipulihkan kembali hubungan bangsa Israel dengan Tuhan. Ungkapan ini juga ada makna yang tersembunyi, pada hidup orang percaya saat ini, di mana umat Tuhan seluruh dunia ini, telah dipersatukan dalam Kristus Yesus. Semua bangsa-bangsa, umat percaya dipersatukan dan dipulihkan, di bawah satu Raja, yaitu Anak Allah, Yesus Kristus. Sebab Tuhan itu baik, bahwa selamanya kasih setianya. Roma 11 ayat 36-37. Saudaraku, hidup tidak selamanya dalam keadaan baik dan senang. Hidup adalah perputaran suasana antara senang dan susah. Senang terjadi sebagai respons atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, sedangkan susah terjadi oleh berbagai kendala-kendala kehidupan. Susah dan senang sudah tergantung pada kemampuan manusia menerima situasi kehidupan. Bersyukur adalah sebuah panggilan kehidupan, karena menyadari bahwa Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan tidak hanya dalam hal-hal baik yang dialami, tetapi juga bahwa Ia menyertai umat-Nya ketika terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan, yang bukan merupakan sesuatu yang baik. Hidup yang buruk bukan berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari hidup manusia yang tidak tenang, tidak teratur, tidak taat pada kehendak Tuhan. Berkat Tuhan selalu ada, tetapi dosa yang menghalangi umat untuk mengalaminya. Sebab Tuhan itu baik, untuk selamanya kasih setianya, dimulai dari keluarga, antara suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, adalah harapan pemulihan kehidupan, dalam berbagai aspek kehidupan, sebab pernikahan hanya bisa terjadi ketika situasi aman, ekonomi baik. Pernikahan juga adalah gambaran kelangsungan generasi setiap waktu.